candy did you eat? Well, hello people, jumpa lagi bersama kita di Plus Plus Film. Kali ini kita mau nyeritain Fast and Furious 9 nih, yang berjudul The Fast Saga. Secara garis besar, film FF9 ini bercerita tentang perseteruan yang terjadi pada keluarganya Dominic Toretto dan adiknya Jacob. Pada tahun 1989, keluarga Toretto ikut berpartisipasi perlombaan balap NASCAR. Dom dan Jacob adalah mekanik pembalap NASCAR dari ayahnya sendiri, yaitu Jack Toretto. Ketika di tengah balapan, mobil nomor 23 itu ingin berniat buruk pada Jack. Walaupun sempat berhasil menghindar dari kelicikan mobil itu, pada akhirnya mobil Jack malah terlempar dan terbakar di tengah balapan. Dom dan Jacob hanya bisa menyaksikan ayahnya ikut terbakar bersama mobil NASCAR-nya, sambil meratapi kesedihan. Nah, penasaran kan gimana kelanjutannya? Kita saranin nonton video ini sampai habis ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it. Fast and Furious 9, The Fast Saga. No playing, happy YouTube, and chill. Sekarang kita diperlihatkan kehidupan Dom yang baru, di mana Dom, Letty, dan anaknya Brian hidup di sebuah desa. Dom memutuskan untuk pensiun dari masa lalunya, dan hidup tenang bersama keluarga kecilnya. Tak lama setelah itu, sebuah mobil datang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah Roman, Tej, dan Ramsey. Mereka semua adalah teman sekaligus keluarga kedua dari Dom. Awalnya Dom mengira kedatangan mereka untuk reuni, tapi kedatangan mereka ternyata ingin memberitahu kalau pesawat Mr. Nobody yang membawa Chipper telah diserang oleh agen yang berkhianat. Untuk sekedar mengingatkan, Chipper adalah musuh Dom dan kawan-kawan waktu di Fast and Furious 8 ya. Pesawat Mr. Nobody diketahui terjatuh di kota Monte Quinto, daerah terpencil yang dikuasai oleh militer. Letty pun bersedia membantu mereka, tapi tidak untuk Dom. Di malam harinya, Letty berpamitan kepada Dom dan pergi meninggalkan keluarganya. Di saat yang sama, Dom kembali memutar rekaman yang tadi diberikan oleh Tej. Secara tak sengaja, Dom melihat ada kalung salib yang tidak asing baginya di dalam rekaman itu. Karena itulah, akhirnya Dom memutuskan untuk ikut ke dalam misi ini. Dan mereka pun pergi ke Monte Quinto. Singkat waktu, mereka pun sampai di daerah itu. Mereka juga berhasil mendeteksi sinyal bangkai pesawat Mr. Nobody. Dalam bangkai pesawat itu, terdapat sebuah benda yang bernama Eris. Eris ini adalah senjata yang bisa dikendalikan dengan komputer dan dapat menguasai dunia dalam sekejap. Setelah Dom dan timnya berhasil mendapatkan potongan benda Eris, tak lama mereka pun disergap oleh para militer. Serangan militer pun terus dikerahkan ke arah mereka, hingga akhirnya mereka masuk ke kawasan ranjau darat milik militer setempat. Tiba-tiba aja, di dalam hutan itu muncul sekelompok baru yang dipimpin oleh Jacob. Mereka mengincar potongan benda Eris yang dibawa oleh Letty. Situasi pun memojokkan Letty dan Dom. Jacob memanfaatkannya dan mengambil potongan Eris dengan mudah. Melihat benda Eris diambil, Dom pun tak terima dan kemudian mengejar Jacob. Setelah kejadian itu, Dom dan timnya diselamatkan oleh Mr. Nobody. Di dalam pesawat itu, Dom menyadari kalau musuh utama misi ini adalah Jacob.
Mereka semua pun baru tahu kalau Jacob adalah adik kandung Dom. Dom kembali teringat masa lalunya ketika ayahnya meninggal. Di sini juga diperlihatkan kalau Dom menghabisi nyawa rival ayahnya dan berakhir di dalam penjara di masa mudanya. Sementara itu, Jacob bertemu dengan rekannya yang bernama Otto dan bertemu dengan Chipper yang dikurung dalam ruangan kaca. Jacob meminta kepada Chipper untuk memberitahu di mana lokasi potongan Eris yang satu lagi. Dengan gampangnya, Chipper langsung menemukan lokasinya yang terdapat di Edinburgh, yaitu di Skotlandia. Kini Dom dan timnya diberikan fasilitas markas rahasia yang berada di Laut Kaspia. Di waktu yang sama, Mia pun datang dan ikut bergabung bersama mereka. Alasan Mia ingin bergabung dalam misi ini adalah karena ia menyadari misi ini bersangkutan dengan keluarganya Toretto. Kemudian Ramsay menjelaskan tentang benda Eris itu. Benda itu dirancang untuk mengambil alih semua kode yang digunakan di komputer manapun di seluruh dunia. Jika Eris berhasil diupload ke satelit, maka pemiliknya dapat menguasai apapun di dunia ini. Karena resiko yang sangat berbahaya itu, Eris pun dibagi menjadi 2 dan mempunyai sebuah kunci untuk dapat mengaktifkan benda Eris tersebut. Faktanya yang diketahui, kalau kunci Eris itu sudah lama menghilang. Ramsay dan Tej juga berhasil mendapatkan informasi dari transmisi milik Mr. Nobody yang dapat mengarahkan ke kunci itu. Dan yang didapatkan adalah nama Han. Hal itu dinilai mustahil bagi mereka, karena yang mereka tahu, Han sudah lama meninggal. Akhirnya mereka pun berpencar. Letty dan Mia memutuskan pergi ke Tokyo untuk mencari tahu tentang keberadaan kunci tersebut, dengan dibekali petunjuk yang Dom dapatkan di hari kematiannya Han. Sedangkan Roman dan Tej pergi ke Jerman. Kemudian Dom teringat kembali tentang masa lalunya ketika ia dalam penjara dan bertemu mekanik lain yang bernama Leo dan Santos. Dalam perbincangan mereka, Leo memberitahu kepada Dom ketika selang bahan bakar mengalami retakan dan percikan api mengenai retakan selang itu, mobil pun akan sangat mudah meledak. Dom baru menyadari di saat mesin ayahnya mengalami kendala di tengah balapan. Jacoblah yang membenarkannya. Dan hal itu dilakukannya dengan sengaja dirusak oleh Jacob. Singkat cerita, Dom bebas dari penjara. Lalu ia pergi menemui Jacob untuk balapan. Dengan syarat, jika Jacob menang, ia diperbolehkan untuk pulang. Tapi jika Jacob kalah, ia harus pergi dari kota ini. Balapan mereka pun dimulai. Kembali ke masa kini, Dom datang menemui Buddy, yaitu salah satu mekanik mesinnya Jack Toretto. Jadi, setelah kematiannya Jack, Buddy menerima Jacob karena nasibnya yang dibuang oleh Dom. Tujuan Dom menemuinya untuk mendapatkan informasi tentang lokasi Jacob berada. Dan Buddy pun memberitahunya kalau Jacob kini berada di London. Mia dan Letty berhasil menemukan petunjuk tempat kediaman Han. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka dikagetkan dengan seorang wanita yang menyuruh mereka untuk menunduk. Ternyata Letty dan Mia telah diikuti oleh sekelompok orang jahat. Perkelahian mereka pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan pun selesai setelah sekelompok jahat itu berhasil disingkirkan oleh sniper dari kejauhan. Dan yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah Han. Di tempat lain, Roman dan Tej datang menemui teman lama Dom, yaitu Twinkle, Sin, dan Earl. Buat yang belum tahu siapa Twinkle, Sin, dan Earl, kalian bisa tonton video kita sebelumnya yang Fast and Furious Tokyo Drift, atau kalian bisa langsung klik tombol di atas ya. Oke, kita lanjut ya. Di sana, mereka bertiga berhasil menciptakan mesin roket
dan menggabungkannya dengan mobil. Mereka menyebutnya sebagai rocket car. Sementara itu, Dom kini sudah berada di London. Ia datang menemui Magdalene untuk mengantarkannya ke tempat Jacob berada. Singkat cerita, Dom diantarkan oleh Magdalene ke sebuah pesta. Di sana, Dom bertemu dengan Otto dan memintanya untuk mengantarnya ke Jacob. Di sana mereka sempat mengungkit tentang masa lalu, hingga saling menodongkan pistol satu sama lain. Kemudian Otto datang dengan membawa agen Interpol untuk menangkap Dom. Ternyata agen Interpol itu adalah Leisa dan timnya, yang diam-diam sudah direncanakan untuk berpihak kepada Dom. Kemudian Leisa memberikan pistol kepada Dom yang di dalamnya terdapat biometrik milik Jacob, agar Dom dapat melacaknya dengan mudah. Akhirnya semua timnya Dom berkumpul di Edinburgh, lokasi yang diketahui kalau setengah dari benda Eris berada di sana. Kemudian Ramsay memberitahu kepada Dom kalau Jacob berada di sekitarnya. Di sana, Roman dan Tej mencurigai dua orang kurir itu sebagai anak buahnya Otto. Roman merasa dalam mobil box itu berisi medan magnet. Dan benar aja, di dalam mobil itu berisi medan magnet yang dioperasikan oleh anggota Otto. Roman dan Tej pun langsung ditangkap oleh mereka. Di tempat lain, Dom berhasil melihat Jacob sedang melarikan diri menggunakan zipline menuju ke pelabuhan. Ramsay juga melihat Otto yang ingin melarikan diri, namun Dom menyuruhnya untuk mengejar Otto. Walaupun Ramsay tidak bisa menyetir mobil, dengan terpaksa Ramsay pun mengejarnya menggunakan mobil kurir yang tadi. Dia juga nggak tahu kalau di dalamnya ada Roman dan Tej yang sedang disandra. Karena kurangnya pengetahuan tentang mobil, secara nggak sengaja, Ramsay mengaktifkan medan magnet yang berada di dalam box. Roman dan Tej pun langsung memanfaatkan kondisi itu, dan berhasil memberikan perlawanan kepada anggotanya Otto yang menyekap mereka. Sementara itu, Dom berhasil menjatuhkan Jacob yang sedang membawa potongan Eris. Pengejaran mereka pun berakhir ketika Ramsay mengaktifkan medan magnetnya untuk menangkap Jacob. Terlihat Dom dan timnya membawa Jacob ke markas untuk mengurungnya. Tak lama setelah itu, seisi markas pun dikagetkan kalau Letty dan Mia datang membawa Elle dan Han. Mereka semua seakan tidak percaya kalau Han ternyata masih hidup. Setelah itu, Han menceritakan apa yang dialaminya. Setelah kematian Giselle, Han sempat putus asa karena merasa ia sudah tidak lagi memiliki kehidupan. Seiring berjalannya waktu, Mr. Nobody datang menemuinya. Ia menawarkan kepada Han untuk menjadi agennya. Han diperintahkan oleh Mr. Nobody untuk mencuri benda di dalam rumah pasangan ilmuwan. Tiba-tiba aja, mobil yang dinaiki sepasang ilmuwan itu meledak. Hal itu membuat Han menyadari kalau nggak cuma dia aja yang ingin mencurinya. Kemudian Han pun sesegera mungkin pergi dari dalam rumah itu. Namun Han gak sengaja melihat anak dari pasangan ilmuwan itu sedang dalam bahaya. Han pun menyelamatkan anak ilmuwan itu. Iya, anak ilmuwan itu adalah si Elle. Setelah kejadian itu, kematian Han dimanipulasi oleh Mr. Nobody demi keselamatannya Han dan rahasia Elle. Seperti yang diketahui sebelumnya, kunci Eris itu telah lama menghilang. Dan ternyata pasangan ilmuwan itu menanamkan kunci Eris ke dalam DNA Elle. Jadi kunci Eris itu adalah Elle. Lalu secara mengejutkan, tiba-tiba aja Otto menyusup ke dalam markasnya tim Dom, sambil membawa seluruh pasukannya. Otto juga berhasil membebaskan Jacob. Setelah itu Jacob berterima kasih kepada Dom
karena sudah membawakan kunci yang telah lama hilang jadi berada di dekatnya. Dan lagi-lagi, mereka kembali membahas masa lalu. Akhirnya Jacob mengungkapkan kebenaran tentang kematian ayahnya, Jack Toretto, yang merupakan ayah mereka berdua. Ternyata terlilit oleh hutang. Untuk menebusnya, ia harus kalah dalam perlombaan tersebut. Jack meminta kepada Jacob untuk mengutak-atik mesin mobil NASCAR-nya. Namun karena pengetahuannya yang terbatas, Jacob malah menyebabkan ayahnya meninggal di tengah perlombaan balap NASCAR. Setelah itu Jacob pun pergi membawa Ellie sebagai kuncinya dan potongan kedua benda Eris. Tej dan Ramsay pun kemudian menyalakan medan magnet dan membuat semua senjata pasukan Otto terlempar ke arah magnet itu. Mereka semua pun melarikan diri. Ketika seluruh tim sudah berhasil terhindar dari serangan kelompoknya Otto dan Jacob, tiba-tiba aja Dom memutuskan untuk menghadapi musuh yang mengejar mereka. Hingga akhirnya Dom pun terjatuh bersama pasukannya Otto. Untungnya, Letty berhasil menyelamatkan Dom. Kemudian mereka mulai menyusun strategi untuk melancarkan serangan pembalasan, yaitu untuk menyelamatkan Ellie dan ancaman dari rencana Jacob yang ingin menguasai dunia melalui benda Eris. Namun karena Jacob sekarang sudah mempunyai seluruh perangkat Eris, dan sekarang mereka juga sudah mulai melancarkannya melalui satelit, jika Jacob dan Otto berhasil, maka hal itu sudah mustahil untuk dihentikan. Terkecuali tim Dom ingin menghancurkan satelit itu secara langsung. Jacob dan Otto terlihat sudah menerbangkan satelit milik ayahnya untuk menjadi alat pemancar ke seluruh dunia. Jacob juga menyuruh Ellie untuk menggabungkan kedua komponen Eris dan mengaktifkannya. Di tempat lain, Dom dan timnya sudah berhasil menemukan lokasi Jacob berada. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin, karena di dalam mobil itu dapat memproses uploading data Eris ke dalam satelit. Sementara itu untuk Tej dan Roman memiliki misi lain, yaitu pergi ke orbit untuk menghancurkan satelit secara langsung. Sin dan timnya mengantarkan Tej dan Roman sampai ke titik penerbangan selanjutnya, dengan menggunakan mobil roket rakitan timnya Sin. Tej dan Roman pun akhirnya berhasil masuk ke dalam orbit. Kemudian mobil Otto pun mendeteksi kalau ada serangan dari luar, yaitu serangan Dom dan yang lainnya. Namun Dom dan timnya tak dapat dihentikan oleh seluruh bawahan mereka. Otto pun menyadari kalau ada yang salah dengan susunan satelit miliknya. Kemudian Jacob pun naik ke atas untuk mengsetting ulang. Ketika Jacob sedang mengatur satelit, tiba-tiba anak buahnya Otto datang menghajar Jacob. Ternyata, Otto sengaja mengkhianati Jacob karena terpengaruh oleh Chipper. Hingga akhirnya Jacob pun terjatuh dan berhasil diselamatkan oleh Mia. Kemudian Jacob pun pergi menggunakan mobil milik Han. Pertarungan masih berlanjut, hingga akhirnya Dom dan Jacob bekerja sama untuk menghentikan mobil Otto, dan mereka pun berhasil menumbangkannya. Namun Ramsay menyadari kalau proses uploading data Eris sudah hampir selesai. Sementara itu, Tej dan Roman malah mengalami kerusakan sistem karena tekanan ketika peluncurannya. Walaupun sempat merasakan keputusasaan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk menabrak satelit itu secara langsung.
Lalu di tempat lain, tiba-tiba Chipper pun datang menyerang Dom dan yang lainnya. Ketika Dom melihat Chipper, Dom berusaha kembali mengemudikan mobil milik Otto yang sudah hancur, dan kemudian menabraknya. Setelah kejadian itu, Jacob datang menghampiri Dom dan memberikan kunci mobil milik ayah mereka. Namun Dom merasa itu adalah milik Jacob. Kemudian nasib Tej dan Roman, mereka berhasil ditemukan oleh astronot yang tak sengaja melintas di dekat mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka pun kembali berkumpul dan merayakan kemenangannya bersama-sama. Lalu di akhir film, Mia berkata, kalau kursi yang kosong itu adalah milik suaminya. Yap, benar, Brian. Nah, gimana nih film dari Fast and Furious 9? Seru banget ya. Tapi ada kejanggalan di akhir film. Tentang Brian yang kita tahu diperankan oleh Paul Walker yang sudah meninggal ketika syuting di Fast and Furious 7. Kita kasih spoiler dikit deh tentang kelanjutannya di Fast and Furious 10. Berita yang kita dapat, katanya sih Brian bakal hadir kembali dengan diperankan oleh adik dari Paul Walker. Banyak fans Brian yang senang ketika Brian kembali hadir dalam series Fast and Furious. Salah satunya adalah kita. Nah, mungkin sekian dulu ya video dari kita. Kita pamit undur diri dulu. Happy and chill!